Ya, Pertanyaan selanjutnya, silakan. ingin bertanya dari Yohanes 17 ayat 12, khusus pada kalimat ditentukan untuk binasa. Apakah ada manusia yang ditentukan untuk binasa? Mohon penjelasan. Iya, Yohanes 17 ayat 12 ya. Ya. Baik, saya baca ayatnya. Demikian bunyi firman Allah. Selama aku bersama mereka, Yohanes 17 ayat 12, sekali lagi. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Garis bawahi, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tentu dari ayat 12 ini ada beberapa hal, tapi sesuai pertanyaan Anda, fokus kepada selain dia, ya, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa. Ayat ini, saudara ingat, ini doa Yesus bagi murid-muridnya. Dan kemudian dalam doa ini Tuhan bilang tidak ada mereka yang binasa dari yang 12 itu, kecuali satu. Nah, satu yang dimaksud ini Anda sudah tahu kan? Inilah murid yang mengkhianati Yesus. Lalu Anda bertanya, benarkah ada orang yang ditentukan untuk binasa? Dari ayat ini ternyata memang ada orang yang ditentukan untuk binasa, ya. Dan kalau kita lihat data-data yang lain di dalam Alkitab, betul bahwa ada orang-orang itu yang ditentukan untuk binasa, saudara-saudara. Makanya di dalam beberapa data, ya, saya lihat dulu di dalam Amsal pasal 16 ayat 4. Dia bilang begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya, semua yang Tuhan buat itu ada tujuan. Ayat ini lanjut bilang begini, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi saudara-saudara, ini ayat-ayat jelas. Saya bantu lagi dengan ayat yang lain. Dalam Wahyu misalnya, di sana dikatakan memang ada orang-orang yang tidak dipilih. Kalau tidak dipilih masuk surga, ya pasti masuk neraka. Berarti memang ada. Ya, saya buktikan pakai data saja, ya, pakai ayat supaya kita tahu. Dan semua orang, Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis. Garis bawahi, setiap orang yang namanya tidak tertulis. Bukan sejak dia buat dosa, bukan. Sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi ternyata dari ayat ini ketahuan, ada orang tuh yang Tuhan tidak pilih. Dia cipta tapi dia tidak pilih. Nah, ini kadang-kadang bikin orang bilang, Tuhan kok begitu? Nah, pertanyaannya sekarang sederhana. Siapa kita yang bisa memprotes Tuhan Allah? Orang sorga-sorganya Tuhan? Kenapa? Saudara punya hak apa? Kalau ada orang yang protes, saya tanya, kita ini ada hak apa? Sebutkan, coba satu orang tolong telepon masuk atau SMS bilang, saya pun turunan sudah ada kapling di sana. Siapa? Tidak ada. Dia mau pilih siapa, tidak pilih siapa, suka-suka. Iya dong, tapi Tuhan tidak adil. Loh, kok tidak adil? Apa sih definisi adil? Adil itu seperti yang tadi saya bilang. Anda punya hak, lalu hak Anda tidak diberikan. Nah, itu tidak adil. Sekarang kalau persoalan masuk surga, siapa yang punya hak? Hah? Tidak ada. Semua kita keturunan Adam dan Hawa orang berdosa. Dari begini banyak orang berdosa, Tuhan pilih yang dia mau pilih untuk masuk surga. Yang dia tidak mau pun dia tidak pilih. Dan dia tidak salah. Ya, mengerti? Saudara mengerti? Kalau saudara bilang Tuhan tidak adil, mengerti adil atau tidak?
Adil itu kalau Anda dan saya punya hak. Misalnya kalau omong surga, kita tuh sudah ada tempat di surga, mah. Tuhan sengaja bale nama misalnya. Ke saudara punya tanah. Kayak orang kan yang tukang tipu makan orang punya tanah kan begitu. Orang punya tanah, dia tinggal lama-lama dia yang sertifikat atas nama dia. Padahal dulu hanya menumpang, tidak tahu diri ini orang. Tapi kalau di surga siapa yang punya coupling khusus? Developer siapa yang punya tanah di surga sana? Tidak ada. Jadi jujur saja untuk surga ini tidak ada hak. Jadi kalau dia pilih itu yang disebut anugerah. Tidak punya hak tapi dikasih. Itu anugerah dia penama. Tidak pantas tapi dipantaskan. Tidak layak tapi dilayakkan. Seperti itu. Jadi kalau saudara baca ayat-ayat di mana Tuhan tidak pilih orang, jangan kaget, biasa saja. Dan Anda yang sudah percaya harusnya tambah rendah hati. Ajaran tentang ada orang yang dipilih oleh Allah, kalau orang mengerti itu, dia tambah rendah hati, tambah cinta Tuhan, tambah cari Tuhan, tambah berkontribusi untuk kemuliaan atau kepentingan kerajaan Tuhan. Bukan dia bilang, katong dipilih, kami dipilih, kalian tidak. Tidak begitu, dia tambah rendah hati, bukan menyombongkan kerohaniannya. Ya, saya bantu lagi dengan ayat yang lain ya, saudara-saudara. Supaya kita tahu Tuhan mau pilih siapa terserah dia. Tidak pilih siapa terserah dia. Catat dulu ayat-ayatnya, saya baca buat saudara. Roma pasal 9 mulai ayat 18. Dikatakan demikian. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Anda lihat. Dia mau bikin bertobat siapa terserah. Dia tidak mau selamatkan siapa terserah. Saudara dengar penjelasan saya sampai habis. Saya akan jelaskan ini tidak main-main. Saya tuntas. 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku. Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ayat 20 dari Roma 9. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi Anda yang suka sok-sok pintar kau mau protes Tuhan Allah, tutup kau punya mulut. Baca ini ayat. Jangan bantah Tuhan. Dia mau pilih siapa, tidak pilih siapa, jangan coba-coba bantah Tuhan. Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Terserah Tuhan. Tuhan mau angkat seseorang diberkati dan tinggi sekali. Terserah. Dan ini orang kalau sudah diangkat, tolong ingat, rendah hati. Tapi kalau dia tidak mau angkat orang, mau kenapa? Siapa yang mau protes Tuhan Allah? Jangan deh. Ayat 22. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang, garis bawahi, telah disiapkan untuk kebinasaan. Jadi ada orang yang disiapkan untuk kebinasaan. Ada. Semua data ini lengkap dan ini nyambung semua. Mulai dari Amsal 16 ayat 4 tadi. Orang fasik diciptakan untuk hari malapetaka. Sekarang di Roma pasal 9 ayat 22 bilang benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ini sedang bicara tentang manusia dengan ilustrasi penggambaran benda-benda. Ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Anda lihat. Roma 9 ayat 22 bilang ada yang dipersiapkan untuk kebinasaan. Roma 9 ayat 23 bilang ada yang dipersiapkan untuk kemuliaan. Siapa yang dipersiapkan untuk kemuliaan? Ayat 24. Yaitu kita. Siapa? Yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Termasuk kita orang-orang Indonesia yang bisa percaya Yesus, yang cinta Yesus, itu Anda dipilih. Nah sekarang kita mau lebih dalam lagi ya. Begini.
persoalan siapa dipilih, siapa tidak dipilih ini tidak ada pendeta yang tahu. Tidak ada. Tidak ada pendeta yang bisa tunjuk-tunjuk orang. Asal ada tetangga gila sedikit dia bilang, aduh benda-benda kebinasaan. Loh, siapa yang angkat kau menghakimi seperti itu? Tidak boleh. Ya. Tetapi apakah memang kita tidak tahu sama sekali? Kita akan tahu setelah Injil disampaikan kepada orang itu. Ingat, bagaimana caranya kita sampaikan Injil saja? Sampai kapan? Pokoknya selagi dia masih hidup. Doakan dia, ajak dia, khotbah untuk dia. Makanya saya ini tidak peduli. Saya khotbah nih, siapa suka, siapa tidak suka. Tugas saya berkhotbah jujur-jujur. Anda bertobat, nah berarti memang Anda orang pilihan. Seturut Efesus 1 ayat 3, 4, 5, 6, 7 itu. Saudara baca di sana. Ada berkat rohani di mana ada orang-orang dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau Wahyu 13 ayat 8 bilang ada orang yang namanya tidak masuk sejak dunia dijadikan. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Dan itu bukan dadakan, sudah dari dulu. Sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah punya skenario itu. Iya kan? Jadi, bagaimana kita tahu seseorang itu dipilih Allah? Injili dia terus. Kalau sampai mati dia memang menolak Injil, nah ketahuan di situ bahwa orangnya memang tidak dipilih. 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Perhatikan nih, saya jawab sampai tuntas lah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau orang tidak dipilih itu, kita khotbah sampai urat leher putus, dia tidak akan bertobat. Tapi ini tidak boleh membuat kita buru-buru buat kesimpulan. Karena kalau dia masih hidup loh ya. Karena kita kan tidak tahu orang bisa bertobat. Paulus begitu jahat Tuhan rubah kok. Jadi dunia ini apa ya? Dunia ini masih berjalan. Jadi ya kita tetap melakukan bagian kita saja. Ada orang yang kelihatan melayani tahu-tahu tidak dipilih. Kayak Yudas toh. Pelayanan, ikut pelayanan ke sana kemari, ternyata tidak dipilih. Bahkan sesuai nats yang Anda tanyakan, Yohanes 17 ayat 12, Tuhan bilang tidak ada yang binasa selain dari dia. Maksudnya Yudas. Ya suka-suka Tuhan. Tuhan mau kasih binasa siapa kek? Mau angkat siapa? Semua data yang saya munculkan itu harusnya membuat kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat Allah. Tidak ada. Siapa coba? Lu hakim belajar di mana? Lu lawyer dari mana datang? Coba. Kau manusia biasa Tuhan ramas lu putus kayak batu. Iya kan? Jadi maksud saya ialah ini ajaran yang alkitabiah. Dan Yudas ini contoh ya. Yudas ini mirip seperti data yang saya bilang tadi. Memang ini Yudas dari awal tidak pernah kenal Tuhan. Makanya Yohanes 6 mulai ayat 64. Di situ jelas bahwa Yudas itu kan dari awal tidak pernah percaya. Jadi tanda orang yang akan binasa. Biar dia dalam gereja tapi hidupnya aduh kacau balau sekali. Sampai mati sebagai orang yang tidak menerima Yesus atau percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Hanya di mulut saja mungkin. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ini ada dua kelompok. Yang tidak percaya dan yang menyerahkan dia. Sama-sama bukan orang percaya. Dan yang menyerahkan Yesus apa? Yudas. Anak Tuhan sejati kalau kita ikut Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya, yaitu orang yang percaya dalam namanya, itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang yang dilahirkan bukan dari keinginan jasmani, tapi dari roh. Itu di ayat 13-nya. Sedangkan Yudas, jelas bukan anak Tuhan. Tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Yang ada setan. Ya.
Makanya di dalam ayatnya yang ke-70, Yesus bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ada yang sedikit protes, iya tapi kenapa Tuhan pilih? Kata pilih di sini bukan pilih masuk surga. Ini pilih dalam konteks melayani. Jadi rasul. Belum tentu bukan bicara pilih masuk surga. Jadi memang ajaran orang Kristen itu keselamatan tidak mungkin hilang. Satu kali Tuhan pilih orang masuk surga, dia tidak akan masuk neraka. Tapi kalau Tuhan tidak pilih dia, biar dia pelayanan, dia tetap masuk neraka. Seperti Yudas. Ya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa? 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Tuhan bukan bilang apa lah. Memang ini orang iblis. Orang kalau tidak percaya Yesus itu iblis. Makanya lihat saja. Perjamuan malam tuh enak sekali. Setan masuk di dalam Yudas. Masuk orang kupang bilang. Masuk antero-antero. Ya. Lukas 22 mulai ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Lukas 22 ayat 2. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Ayat 3 dari Lukas 22. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Yang bernama Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu. Anda lihat. Kalau anak iblis ya kayak begitu. Jadi kesimpulannya dari jawaban saya. Ada orang yang tidak dipilih. Dan orang yang tidak dipilih itu ketahuan. Sekalipun dia ikut pelayanan. Sebenarnya dia tidak percaya sungguh-sungguh. Ikut rame atau ada motivasi yang lain. Dan dia tidak pernah bertobat. Sampai mati model begitu. Tapi kalau orang dipilih Allah sekalipun kelihatan dia jahat sekali. Seperti Paulus. Tapi kalau Tuhan pilih dia, Tuhan akan ubah dia jadi ciptaan baru. Bahkan Tuhan pakai dia untuk kemuliaan namanya. Saya tidak tahu. Tapi pilihan ada pada Anda. Dari sudut pandang Allah, Allah sudah memilih atau tidak memilih. Tapi dari sudut pandang kita, kita tidak tahu. Jadi itu bukan urusan kita. Urusan kita, selagi ada kesempatan, sebaiknya bertobat. Begitu ya. God bless. Iya.